lebih 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 cenderung kayaknya kita bedah-bedah e-book ya. Kita bedah-bedah e-book membahas beberapa chart utama kita ya, seperti di chart BBK, ya, chart DML, dengan chart pentil ya. Nah, boleh saya nanya dulu nggak di sini yang hadir hari ini teman-teman Bapak Ibu semua, siapa sih yang udah baca e-book dari BBK ya, e-book dari BBK, siapa yang udah baca nih? Boleh nggak kasih di komentar yang udah baca? BBK udah baca. Nah, yang lain gimana, udah baca belum nih? Member-member lama dulu pernah baca nggak gitu ya? Halo, suara saya masih ada nggak nih? Wah, ini kok cuma satu aja yang respon ya? Anjal baca ya. Ini penting ya, ini penting. Baca nggak baca, kalau Anda yuk udah baca, hari ini penjelasan kita pun lebih gampang ya, bisa langsung dikonekkan ya. Kenapa begini? Karena kalau udah baca, berarti dasarnya, bayang-bayangnya, database-nya udah ada di otaknya. Ya, saya hanya tinggal jelasin sedikit, kita udah ngerti. Ya, jadi hari ini bukan hanya kita mau jelasin catnya, tapi kita juga mau cerita gimana sih kita pakai cat kita membaca sebuah saham. Ya, oke, saya kasih share screen-nya ya. Ini dia. Nah, ini nggak dijelasin lagi lah, BBK itu singkatan dari apa ya, Badan Bandarmologi bla 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 bla, udah tahu nih ya. Nah, ini semua kita juga tahu nih. Engine BBK itu mendeteksi saham yang uptrend, ya trennya lagi naik, ya bukan baru mau naik, ya bukan baru mau naik, tapi udah mulai naik. Telat dong, ya telat sedikit nggak apa, tapi kemungkinan ya potensi cuan kita lebih besar ya, persennya telat sedikit, kemungkinan cut loss-nya pun jadi lebih kecil ya. Jadi BBK ini biasa mendeteksi saham yang uptrend, yang mulai uptrend ya. Bukan hanya uptrend, juga harus disertai dengan akumulasi bandar atau smart money ya, di mana dulu kita pakai Next Engine ya, Next Engine, dan beberapa bulan yang lalu kita udah update ya, karena dari beberapa kebijakan yang Bursa Efek Indonesia, mau nggak mau kita juga harus upgrade ya, disesuaikan dengan data yang ada ya. Nah, jadi untuk akumulasi bandar ini sekarang kita pakai HD. HD semua teman-teman udah tahu ya. Nah, terus untuk sebuah saham selain di uptrade ya dan ada akumulasi bandar, untuk syaratnya dia masuk ke BBK ya, ada beberapa lain lagi seperti ini ya. Current value-nya aja. Jadi kita cerita sedetail-detailnya hari ini, beberapa tanda-tanda yang ada di sini ya, termasuk ini ya. Jadi teman-teman sering lihat dong, misalnya nih, kita sekarang dibuat contoh ya, BBK, mau BBK apa nih ya, mau BBK apa ya, sinilah yang hijau aja, masih hijau hijau Medka, oke BBK Medka misalnya nih ya. Nah, jadi dia gini bentuknya ya, di sini ada namanya current value. Current value itu adalah value transaksi di hari H ya, karena hari ini kan udah tutupan nih, hari ini udah tutupan, artinya di hari ini ya, kalau kita cek ini di jam trading, berarti terjadinya angka ini di jam trading ya, ini jam trading ya. Nah, jadi untuk sebuah saham, salah satu kita menilai dia belum masuk ke price action-nya, belum masuk ke bandarmologinya, ini juga kita deteksi ya, current value-nya, transaksi terjadi pada hari ini itu berapa, ini dia ya. Nah, jadi sebuah saham menurut BBK kita udah buat research ya, kita udah tes ya, dan secara logik juga sebuah saham kalau transaksi hariannya aja masih di bawah 4 miliar ya, masih di bawah 4 M, itu artinya apa? Artinya saham itu tidak ramai, tidak begitu liquid ya. Nah, itu satu ya.
kita lihat dari current value-nya. Jadi kita lihat sebuah saham, contoh nih, kita lihat ini tadi. Ini udah berapa nih? Wah, udah ratusan nih. Ya udah, ini berarti transaksinya lagi ramai dong, ya kan? Nah, setelah kita lihat ini, kita compare juga dengan value average-nya. Ya, di sini ada tulis nih value average ya. Ini dia. Ini dia ada value average-nya. Jadi dari ini kita bagi ke sini ya. Itu hari ini transaksi harus lebih besar daripada rata-rata transaksi sebelumnya ya. Nah, jadi bukan hanya hari ini gede, kalau rata-rata transaksi sebelumnya juga gede ya. Juga gede, ternyata hari ini masih di bawah rata-rata, di bawah angka 1, itu masih belum cakep ya. Nah, baik kalau teman-teman bukanya di pagi hari ya, itu kan belum valid ya. Nah, jadi kita biasanya cari ini pertama minimalnya di 4 miliar ya. Jadi buy status, bukan buy status ya, buy saran kita biasanya kan buy sell-nya dilakukan di menjelang EOD ya. Kenapa? Karena begitu menjelang EOD kita bisa menilai beberapa hal. Satu, transaksi hari itu kira-kira terjadi berapa, rata-ratanya itu berapa ya. Fair value-nya itu ada berapa. Kalau ini udah lebih dari 4 miliar, ini udah lebih dari 1, itu udah termasuk oke lah ya. Oke secara apa? Oke secara value transaksi aja dulu. Nah, setelah itu baru kita baca yang lainnya. Ini dia ya. Nah, baru kita baca yang di sini. Di sini semua mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Dari 1, 2, 3 kita udah ngerti nih ya. 1, 2 dengan value transaksi dengan fair value-nya ya. Sampai di sini dulu ada mau nanya nggak tentang ini apa ini? Kalau enggak saya langsung next ya. Mana ya chat room-nya ya? Oke, nah kita next ya. Jadi selain dua ini kan masih banyak nih, nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak bisa kita jelasin satu persatu, kita jelasin beberapa poin pentingnya ya. Untuk bisa masuk ke syarat BBK artinya masuk ke status buy-nya BBK. Status buy-nya BBK banyak ya. Ini ada beberapa poin penting. Satu, ya ini fair value-nya lebih dari 1, 2. Dan ada tanjakan kemiringan. Artinya apa? Artinya dia bukan begitu turun, baru naik. Enggak. Ya, makanya kenapa begitu turun baru naik satu candle belum tentu ada sinyal buy. Dia butuh konfirmasi lagi. Ya, jadi tanjakan kemiringannya itu di derajat tertentu kalau terlalu flat itu juga nggak masuk BBK. Kira-kira gitu ya. Nah, ini dia. Berarti untuk yang atas ini kita udah selesai. Next-nya itu adalah baca yang sini. Nah, kenapa ada status ini? Status ini membuat kita jadi gampang membaca saham ini. Begitu contoh nih, saya buka nih kan, BBK, BK. Lihat di sini ada angka 1, BBK 1, ya. Artinya apa? Artinya saham ini di statusnya BBK dia masuk ke list, masuk syaratnya BBK, ya. Ini 1 bisa jadi kalau di hari pertama 1 nih, kalau dia ini hari pertama 1, artinya ini first buy, ya. Kalau kita bisa cek langsung di sini BBK stats BK, ya. BBK stats, sorry salah, so BBK status BK, ya. Nah ini beberapa indikator ini akan saya kasih sinkronkan ya, akan kasih sinkronkan mana sinkron kemana ya. Ini dia. Ketiga dia BBK muncul 1, artinya dia masuk BBK list ya. Nah jadi kita mau lihat saham ini masuk BBK list seperti gimana, dia begini ya. Next, take ini bisa pakai koma. Oke, nah ini dia ya. Nah ini ya, berarti dia di statusnya dia masih hold, masih masuk di BBK ya, masih masuk di BBK. Jadi satu lagi ya, jadi kita bisa dia masuk di BBK list, maka dia statusnya hold. Satu lagi dia sinkron ke sini ya, so matrix. Di sini kita lihat ya, dia ada CLBK 1, CLBK 2, ada copet 1, copet 2, ya.
ada GD-nya, ini udah jarang kita pakai ya. Ini udah jarang pakai. Ada pentilnya, nanti kita jelasin. So matrix nggak muncul, kita masuk ke, karena so matrix ini termasuk salah satu so BBK yang paling berat ya. Matrix. Ini dia jam 13, oke, tanggal 8. Nah, ini dia matrix. Jadi indikator yang di atas cap BBK itu dia akan sinkronnya ke sini. Ya. Ya, sinkronnya ke sini. Nah, kita perhatikan ya. Nggak tahu nih teman-teman sering pakai ini nggak ya? Dulu saya sering pakai ya. Nah, di sini nggak banyak ya. Biasanya gini, so matrix ini semakin sedikit, maka cuaca IHSG itu semakin nggak bagus ya. Jadi dari sini kita coba lihat ya. Di sini dia ada BBK, ada CLBK 1, CLBK 2, ada copek. Nah, ini dia akan sinkronkan ke chart kita. Ya. Jadi dari sini kita lihat nih, misalnya nih, kita lihat chart MACD-nya. Ini dong. Nah, ini ya. Ini kalau kita buka MACD, kita langsung bisa lihat statusnya dia di mana. Ya, atau kalau kita sebaliknya, kita buka matrix, kita mau lihat saham-saham apa sih yang masuk BBK, ya, saham-saham apa sih yang masuk CLBK 1. Nah, ini dia. Kita tinggal sort aja, misalnya nih. Ini oke semua dong, ya kan? Nah, maka di sini adalah saham-saham yang dia masuk BBK, ya. Dia masuk BBK di matrix, ya. Dia masuk di sini. Atau teman-teman, ini salah satu cara juga untuk screening. Ya, teman-teman bisa screening nih saham-saham yang belum masuk BBK, ya, tapi dia masuk CLBK. Nah, CLBK ini maksudnya adalah saham yang calon BBK. Ya, kenapa dia masuk BBK? Kita udah tahu nih ada beberapa syarat ya. Salah 3 syaratnya, 1, 2, 3 syarat, 4 syarat yang udah saya jelasin tadi dan yang banyak lagi ya. Nah, sebuah saham kalau udah masuk BBK kan potensi naiknya lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini beberapa saham yang belum masuk BBK list di hari H, tapi dia di CLBK. Ya, jadi contoh kita bisa gini. Di sini teman-teman juga bisa pakai. Ini oke-nya ditiadakan. Nah, berarti saham-saham ini dong. Ya, yang CLBK-nya oke. Nah, calon BBK ini adalah saham-saham yang belum masuk BBK list, tapi dia calon, punya potensi masuk BBK list. Nah, teman-teman bisa analisa juga dari sini. Ya, bisa cek nih saham apa nih, misalnya nih BSDE ini. Ya kan? Saham yang kenal-kenal lah. Kalau teman-teman nggak suka yang saham-saham kayak gini, yang ini, yang lapis 3, yang saham gorengan, dia bisa cari yang lebih gimana seperti Tower ya. Nah, dan ini SM ini adalah status smart money-nya ya. Status smart money-nya artinya apa? Kalau dia A ya, kalau di A itu berarti smart money-nya itu paling bagus ya, Bandar lagi serius ya. Nah, dari sini kita dapat list ya, bisa dapat list untuk analisa. Ini pakai Explorer ya. Nah, sebaliknya kalau tadi di sini kita pakai tampilkan satu catnya ya. Nah, udah ya, ini berarti ini udah jelas juga ya maksudnya ya. Oke. Kita masuk ke gift line ya. Ini ada satu gift line, jadi bagi teman-teman yang baru sering nanya nih, gift line itu moving average berapa? Moving average 5, 10, EMA berapa, itu bukan, semua bukan ya. Gift line itu moving average, ya moving average aslinya kan rata-rata pergerakan saham candle ya. Kalau kita bilang dia moving average 5, ya kan, berarti hari ini kalau dia punya garis di sini, ya, misalnya di sini nih, ya kan, berarti dia kalau dia EMA 5, moving average 5, berarti kan 5 hari dirata-ratakan ya pergerakannya ya, gitu ya. Nah, sedangkan kita punya di sini dia beda dengan moving average yang ada di trading view. Misalnya nih, misalnya sekarang saya tampilkan ya, biar kita sinkron. Ini kan, nah ini ya, hapus dulu, hide dulu semua, biar kelihatan. Nah, ini kan kita ada moving average nih kan. Ini ada 2, ya.
itu ada moving average 5, 8, ada satu lagi moving average 200, EMA 200 ya. Nah, kalau di manualnya saya pakai kan dua ini utama ya. Ini untuk jangka panjang. Nah, jadi kita pakai ini kan moving average, kita bisa ini moving average untuk rata-rata sekian hari. Nah, bedanya di BBK ya, BBK dia moving average-nya dia sifatnya begini, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Garis ini ya dia hanya satu. Dia hanya satu, enggak kayak di luar pakai dua. Di luar pakai dua, pakai tiga, dan tujuannya untuk apa? Ketika contoh nih, ketika moving average yang biru dia cross ke atas merah, ya itu tandanya uptrend. Uptrend dalam segi apa? Ya, karena kalau dibilang uptrend, downtrend kan relatif, tergantung kita lihat time frame-nya berapa gitu kan. Ya ini kan time frame-nya kecil. Ya. Jadi ini salah satu indikator saya pakai. Ketika ini 5 cross 8, ya dia cenderung naik. Naik ya. Ketika dia belum take cross masih hold. Ketika dia udah take cross seperti begini ya. Nah, ini kan belum take cross nih kan, masih hold. Ketika ini udah take cross, maka dia keluar. Exit, jual ya. Nah, ini hanya satu beli jual ya. Contoh tidak lihat sahamnya ya, misalnya nih. Ini ya. Ini buy-nya di mana? Ini buy-nya di sini. Begitu dia ke atas, ini beli, ini jual ya. Ini salah satu indikator aja, bukan satu-satunya ya. Contoh ini cross nih, ini cross maka udah punya sinyal buy. Ditambah lagi ini juga cross nih, ditambah lagi RSI ini juga naik. Ini kan bukan manual, ini kan manual ya. Manual, dan ini hanya 2 garis. Oke, kita lihat punya BBK udah dirancang sedemikian rupa, jadi gampang ya. Jadi gampang, maka saya bilang ini adalah TA klasik ya. Kalau ini udah TA modern ya, sama seperti kita lihat kompas ya. Kompas tinggal lihat ke arah mana, tapi kompas harus kombinasi dengan peta. Kalau kita pakai GPS langsung kelihatan ke arah mana ya, kira-kira begitu. Nah ini dia ya. Ini moving average itu adalah ramuan ya, punya ramuan sendiri. Moving average sekian 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 ya kan. Habis itu dia kasih beda jadi warna. Nah warna artinya apa? Ini dia ya. Nah dia moving average warna, ada warna moving average ya. Dia ada warna magenta, ada warna warna biru ya, warna biru, warna kuning ya, ada warna magenta. Nah, kalau dia udah masuk ke warna biru ataupun orang bilang dia warna aqua ya, ataupun dibilang dia warna aqua, itu kalau udah di TA klasik itu udah golden cross semua ya, udah golden cross semua. Artinya apa? Misalnya di TA-nya klasik saya pakai tiga moving average nih, contoh aja ya, karena BK dia sendiri pakai berapa moving average nggak tahu ya. Misalnya nih ini saya pakai 3 moving average ya. Nah ini dia, ketika ini baru cross aja ya, itu belum biru, dia belum warna aqua ya. Nah jadi BBK begitu dia muncul jadi warna aqua, dia itu udah golden cross semua, ramuannya udah oke ya, jadi potensi dia naik akan tinggi. Nah kalau dia hanya satu cross, dia warnanya dia kasih tanda-tanda seperti gini, suruh hati-hati sebelum ini dari warna magenta ini dia muncul jadi warna kuning duluan, seperti gitu ya. Coba ya. Nah begitu dia udah masuk ke warna biru, itu artinya tren dia untuk udah benar-benar terjadi golden cross beberapa moving average. Simpelnya begitu. Jadi kita lihat di BBK semua ada diramukan ya, kita nggak usah pusing-pusing ya kan. Satu, kita lihat ini tetap udah oke, cakep nih ya kan. Kalau kita nggak mau pusing ini, kita tinggal lihat ini, ikut BBK mau satu, beli nggak di sini, hold nggak di sini ya. Tapi di BBK kita kan bukan mau, tujuan kita BBK bukan mau member kita bodoh-bodoh ikut terus, enggak ya. Karena member baru masuk nggak ngerti, kita mau dia tradingnya
Ya kalau kan sama sekali nggak ngerti, ya udah pakai simple aja mode 1 dulu misalnya nih kan. Nah, ataupun dia nggak punya waktu untuk analisa, dia bisa tapi nggak punya waktu. Sehari cuma bisa 10 menit, 15 menit, udah pakai mode 1. Nah, di luar itu kita kan bukan hanya mau dapat cuan dari mode 1, tapi kita kan mau belajar mandiri kan. Nah, makanya di sini kita kasih edukasi ya, kasih edukasi, belajarlah di sini, gift line-nya itu warnanya maksudnya apa. Seperti gitu ya. Nah, udah biru nih ya, ini kan udah cakep nih. Ya, di sini biasanya sih kita punya satu namanya untuk berhubungan dengan gift line ya. So masih ada nggak ini barangnya? So cuan. Wah, nggak ada list. Biasanya kalau dia udah masuk crowd, ya masuk crowd cuan ini, mayoritas tuh saya perhatikan itu moving average gift line-nya udah berubah warna, udah warna cakep tuh di situ. Ini salah satu juga bisa dijadikan untuk kita dapat screening saham ya. Jadi intinya adalah kita ngerti dulu konsep-konsep ininya, ya konsep-konsep warna-warna ininya. Nah ini satu moving average nih ya. Selain dikasih moving average, dia juga kasih candle, warna candle ya. Ini dia, ada warna hijau tua ya, warna hijau tua nih, ada warna merah, ada warna pink ya. Jadi simpelnya begini, contoh lagi ini ya. Nah ketiga ini warna pink, dari warna hijau berubah dari warna pink. Jadi ingat, warna candle itu bukan satu-satunya indikator untuk exit, untuk entry, bukan ya. Kita butuh analisa sendiri, kombinasikan dari beberapa indikator. Intinya adalah ketiga dia warna pink itu udah siap-siap terjadi perubahan tren. Ya, karena dia dari hijau jadi pink, apalagi kalau dia udah berubah jadi merah, ya udah masuk ke fase downtrend. Ini dia ya, fase downtrend, dia berubah warna lagi. Ya, nah ini fase-fase dia mau terjadi perubahan. Ya, ini nggak cerita secara trend besar, tapi dia ceritanya di frame-nya yang di sekitarnya sini aja. Ya, ini kita tetap butuh dikombinasikan juga seperti apa lagi ini? Kombinasikan dengan candlestick-nya, ya kita dikombinasikan dengan yang apa namanya HD-nya ya. Jadi nanti kita ngerti dulu konsepnya satu persatu ya. Intinya gini, hijau berubah jadi pink itu udah tanda-tanda perubahan sebuah tren ya. Sebaliknya kalau dia pink nih jadi hijau, itu juga tanda-tanda ya, tanda-tanda berkemungkinan dia akan balik arah dari trennya tadi merah jadi pink jadi hijau. Nah tapi kita kan lihat juga di sini ya. Nah, garis ini sekaligus saya jelasin ya. Garis ini kan garis support resistennya ya. Garis support resistennya di mana kalau dia warna kuning, trend line itu warna kuning, dia itu adalah trend line weekly ya. Trend line weekly. Kalau dia warna ini mau dibilang dia warna apa ya? Hijau apa biru ya? Hijau atau biru nih? Ya. Mana pergi punya garisnya? Nah, ini adalah garis support resistance ataupun trend line dia bulanan, monthly ya. Jadi sebuah trend line frame-nya semakin besar dia akan semakin kuat ya. Termasuk weekly juga udah oke. Jadi di BBK trend line-nya nggak ada daily ya. Dari Kuasu dia nggak pernah pakai trend line daily kecuali kita sendiri gas-gas daily ya. Nah, ini dia. Ini weekly. Jadi dari sini kita juga harus was-was walaupun dia berubah warna, tapi ini kan masih kena namanya trend line ya. Namanya trend line satu di sini kan dia nggak lewat, ini nggak lewat ya. Ini trend line weekly-nya satu di sini, dari sononya tarik lagi ke sini ada satu lagi trend line monthly-nya, makanya ini akan begitu kuat teman-teman. Nah ini juga kita harus analisa pribadi, lama-lama kita jadi biasa ya. Ini dia ya. Nah jadi kita udah ngerti. Kemarin udah saya pernah pernah bawa Zoom cerita trendline support resistance, juga pernah dibawa Zoom sama Octave ya, lebih jelas lagi ya ini ya. Nah jadi kita kombinasikan ya, kita kombinasikan beberapa indikator untuk buat analisa. Ini dia benar dia turunkan, begitu dia di sini tuh kena turun, kena turun. Nah jadi simply ini adalah selama frame ini ya, selama frame ini kalau dia tidak break dari atas ini ya, ini by structure market ya, structure market by price action simple.
karena dia punya trennya masih downtrend ya. Ini high ya, lower high ya kan. Nah, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, betul low baru lagi ini. Nah, berarti artinya apa? Artinya trend ini dia masih downtrend. Satu, kedua kita lihat juga ya. Ini masih merah. Ya, ini masih merah. Ini yang bagusnya adalah biru tua. Kita lihat ini dia dari merah ya. Yang paling jelek dia ke merah. Merah dia berubah ke orange. Orange baru dia ke kuning. Ya, kuning dia ke hijau. Hijau dia ke biru muda, baru biru tua. Nah, kalau ini udah merah-merah ini kalau langsung bilang trading jangan di sini merah juga. Ya, ini udah lah merah, ini dead cross ke bawah. Nah, saham-saham kayak begini ya kita hindari lah ya. Kita hindari. Ya, kenapa? Moving average-nya aja give line kita warna ungu magenta, warna yang paling jelek. Magenta itu kebalikan dari yang aqua tadi. Aqua itu semua moving average-nya udah golden cross ke atas. Ya, magenta itu sebaliknya semua moving average ramuannya BBK dia udah cross ke bawah. Semuanya udah dead cross ke bawah, maka dia magenta. Ya, ditambah lagi ini. Nah, ditambah lagi merah. Coba nih, ini saham skip. Ya. Tapi ada beberapa teman dia bilang ini, Pak, kok ini kan lagi di support. Lagi di support nih, ya terserah kalau lu mau tangkap pisau ya kan. Tapi kalau saya nggak mau, BPK juga nggak mau. Ya, BPK maunya sih udah konfirmasi. Ya, jadi kalau saya pribadi, frame ini, selama dia nggak break dari garis ini, mau kemana dia bawa, ya tidak akan saya entry. Tidak akan entry. Karena kenapa? Karena prinsip saya adalah saham lagi downtrend, ya nggak trading. Ya, kecuali dia break dari sini dulu. Apakah break dari sini langsung beli? Ya nggak juga. Analisa ulang lagi. Ya, gitu. Ini, jadi kita udah jelas ya. Ini moving average-nya udah ngerti. Ya, warna-warna candle-nya kita juga kurang lebih udah tahu ya. Untuk support resistennya ini kita juga udah tahu ya di Hava di Ignite. Oh, warna kuning dia bulanan. Warna biru apa hijau ini sorry, warna kuning dia weekly mingguan. Ya, warna ini biru hijau ini dia monthly ya. Nah, terus ada lagi satu garis horizontalnya itu juga support resistance ya. Ini support resistance berdasarkan trend line. Nama dia trend line karena dia ikut trend. Trendnya turun, dia trend line-nya tarik begini. Ya, trendnya naik, dia tariknya begini. Namanya trend line dong ya. Nah, ada satu lagi garis support resistance-nya. Ya, support resistance-nya ini ada dua warna. Ya, di sini satu ini bulanan yang kecil-kecil ada lagi kan. Nah, itu mingguan ya. Yang paling kuat yang ini, yang bulanan. Kenapa kita lihat dia kena bulanan dia turun. Ya, ini dia turun. Kena lagi di trend line bulanannya dia naik. Ini ada trend line lagi. Coba kita bayangkan kita tarik manual pribadi mau tarik sampai kapan begini kan? Ya. Jadi BBK membuat trading kita menjadi simple, menghemat waktu kita ya untuk menarik-narik gas begini. Dan kita tarik sendiri belum tentu kita bisa tarik sampai seperti gini. Kenapa? Karena ini ramuannya rumusnya udah beberapa tahun ke belakang dia tariknya garis-garis ini ya. Jadi sebuah garis support resistance semakin lama teruji ya semakin banyak kali dia nggak tembus dia semakin kuat dia semakin kuat. Jadi ini tarikannya dari belakang banget ya. Makanya kadang kalau kita lagi manggil cat itu, ya kan, sama seperti gini. Kalau lagi saya mau buka sebuah cat ini, saya mau garis manual cari, ya kan. Tapi di BBK itu otomatis ya, otomatis kita manggil sebuah cat dia garis, dia update lagi garis dia tuh kan. Makanya dia butuh waktu, ya. Nah ini udah jelas nih ya. Jadi kalau dibilang di sini saya nggak bisa tahu juga ramuan aslinya apa, ya. Tapi kita tahu ini sebuah indikator lebih kurang sama seperti yang di sini, ya. Kita kan punya indikator mau dia MACD, mau dia RSI, ya. MACD ada namanya dead cross, golden cross, ada hijau, ada merah. Nah, indikator kan banyak nih, banyak ya. Ini kan cuma satu, ya. Cuma satu, sama dengan moving average. Dan di BBK indikator ini ya udah diramu sedemikian rupa
ya, dibagi jadi beberapa warna. Kalau dia udah merah nih, udah pasti dead cross, nggak bagus. Dia biru tua nih, dia udah golden cross. Ya, jadi udah istilahnya sih di indikator ini udah menunjukkan signal buy-nya. Jadi indikator aja ya, belum lain ya. Nah, makanya kenapa kita sering bilang price action-nya dulu, ya panel ini duluan. Kenapa? Karena secara manual nih, kami trading manual nih ya. Misalnya dulu saya trading manual, ya. Ini dulu dibaca nih price action-nya nih kan, baru didukung pakai sini. Nah, nggak boleh hanya ini ya. Jadi ini adalah yang utama ya. Price action ini panelin utama nih, ya utama. Setelah itu kita dukung pakai indikator di bawah. Ya, misalnya ini udah dari sininya udah golden cross, tapi belum cross semua nih, masuk entry sebagian. Kenapa? Karena sini udah golden cross, sini juga ada golden cross, tapi golden cross masih di bawah ya. Nah, ini udah kelihatan dia masuk dari oversold-nya ya. Nah, ini indikator-indikator manualnya seperti itu ya. Manualnya didukung nggak pakai volumenya ya enggak. Nah, ini muncul lagi nih. Nah, ini kalau di BBK kalau dia punya movement average-nya pasti nggak sama, tapi dia lebih lengkap ya. Itu udah magenta, ini udah mulai. Ini kalau bentuk begini di atas ini dia udah warna seperti gini. Dia udah warna biru-biru. Kalau dia turun ke bawah merah, ini ya. Nah, lebih kurang ini bukan BBK, bukan samanya ini, tapi konsep dia sama. Cuma rumus dia lebih komplit ya. Lebih komplit. Ini dia ya. Ini udah merah nih. Ini merah. Lu mau di osilator, mau di MACD, mau di indikator mana, semua udah decross. Ya, udah decross. Nah, ini baru terjadi perubahan, ini juga nggak bagus. Ya. Jadi untuk satu chart IDML ini, ya, ini kan sama nih. Ini sama seperti saya ceritain tadi dong ya. Ini sama. Ini kan ada EMA 200 nih. Ini moving average 200-nya. Ya. Nah, kalau ini give line-nya itu ramuan moving average-nya. Warnanya udah tahu ya maksud dia. Ya, ini current value, gimana cara kita pakai juga udah tahu. Sebuah saham kalau udah sampai tutupan menjelang EO dia masih di 4 miliar, nggak usah beli. Ya. Dan kalau ini udah tinggi tapi ini masih belum satu, artinya apa? Artinya di hari H itu di saat itu saham itu belum ramai. Ya, belum ramai apa? Kalau kita beli sebuah saham yang jual belinya nggak banyak orang, kira-kira saham itu bisa naik tinggi nggak? Ya nggak bisa. Ya jadi kita maunya saham itu lagi ramai, pembeli penjualnya lagi banyak, ya transaksi yang terjadi itu banyak. Nah gimana? Ya lihat sini, ya. Nah di sini Kuasun ada buat satu lagi, ya, bisa maksimal buy-nya berapa? Kenapa? Supaya kita udah beli kita bisa exit. Ini udah dihitung nih kan. Biasanya kalau kita manualnya begini, ini dia ya. Kalau manual nih, kita lihat dong. Wah, saya mau beli saham Antam misalnya nih, kan. Saya lihat ini antrian overnya, bidnya ada berapa banyak. Sekali saya beli, saya lempar kiri, bisa kejemput nggak? Ya kan? Soalnya ini, wah ini hancur nih kalau saya lihat kan. Ini lempar berapa kalau udah beli 1000 lot ini nggak kejual nih. Ya, nah kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu dia manualnya kan cuma dia begini, tapi kalau di sini dia enggak, di sini dihitungnya lebih lengkap lagi ya. Nah, kalau punya kuasa hitung lebih lengkap, bukan hanya ini satu dua ini, malah dia hitungnya lebih banyak, lebih lengkap ya. Makanya kenapa kita nggak bisa hanya manual, kita butuh pakai rumus-rumus manualnya masuk ke chartingnya kita ya. Nah ini dia bisa entry berapa udah dihitung dia semua ya. Oke, ini panelnya juga udah, warna-warnanya maksudnya ya. Nah, ini next saya jelasin ini ya. Ini dua indikator ya. Sinyal buy-nya gimana untuk yang ini? Ini kan udah tahu nih kan. Support resistance-nya udah tahu kira-kira untuk menghitung risk in reward-nya gimana ya. Belinya ya harusnya di garis support. Kalau kita analisa mandiri dengan chart modern ini ya, kayak modernnya. Terus indikator tambahannya adalah ini. Seperti kalau saya di sini, manualnya kan ini, RSI-nya mau naik. Nanjak ke atas ini mau cross, ya kan begitu. Tapi ini kan masih sebatas ramuan hitungan hanya buy harga jual belinya ya. Sedangkan di BBK HD-nya bukan seperti itu. Di BBK ini
Ya, ini terjadinya dihitung bukan hanya jual belinya, tapi ini akan dideteksi by inflow-nya, smart money-nya, bandarnya. Ya, benda-benda begini di chart trading view, di chart charting manual ya, charting manual secara umum pada umumnya nggak bisa deteksi yang begini ya, nggak bisa deteksi begini. Ya. Jadi di sini kita deteksi adalah terjadinya smart money yang melakukan akumulasi atau distribusi. Di sini akan kelihatan ya. Ya, lihatnya gimana? Ini dia. Ketika di hari H ini terjadinya warna biru, ya, itu adalah dia terjadinya akumulasi. Biru dong. Jadi semakin panjang akumulasinya semakin gede, ya. Semakin gede. Ketika dia terjadi merah, itu distribusi, ya. Nah, jadi kita mau lihat ini kan kalau kita lihat manual, contoh di sini kan kita mau lihat manualnya nih. Ya, ini akumulasi. Begitu diakumulasi sekian banyak, maka ini akan gerak. Ini gerak dalam hitung ini dia ya. Ini naik, ini gerak. Ini terus kalau yang merah ini ya ini dia akan mengikuti karena ini sama seperti moving average ya, teman-teman. Ini sama seperti moving average sama seperti ini ya. Ketika harga naik, moving average pendek, ya karena dia 5 hari nih, pendek dia akan naik duluan. Ya. Dan kalau pendeknya naik, maka moving average panjangnya kan rata-ratanya di sini kalau saya pakai kan 5 hari, 8 hari, 20 hari nih. Maka 5 hari dia akan menempel dulu. 5 hari naik sampai suatu saat 8 hari dia ikut. Naik lagi maka 20 hari dia ikut. Ya, dia cross ke 20 hari. Nah, ini hanya by harga. Ya, salah satu indikator kita mendeteksi dia naik tren apa gimana pakai moving average ini beberapa candle ke belakang pakai harga. Ya, nah balik lagi ke chart kita. Chart kita ini karena dia bukan hanya hitung harga, ini hitung inflow-nya, hitung bandarnya. Jadi kita mau tahu bandarnya udah masuk berapa hari ya, udah bagus belum ya, ya kan? Nah ini dia. Kalau kita lihat ini kan susah nih kan. Wah, begini udah. Nah, udah lihat pakai ini aja. Jadi disimpelkan adalah ketika garis kuning ya. Terus ini orange apa merah ya. Garis kuning cross ke ini namanya golden cross ya. Nah, ini salah satu indikator ya. Itu bukan sinyal buy langsung ya. Indikator untuk mendukung ini. Ketiga di sini bilang buy, di sini juga dukung, di sini juga dukung, ya kan? Nah, ini baru kita buat trading plan-nya, ya. Jadi simpelnya ini cara pakainya adalah kombinasi dengan yang lain, ya. Ketika dia cross ke atas, itu baru namanya sinyal pendukung untuk beli, untuk entry, ya. Terus kalau dia cross ke bawah gimana? Dia cross ke bawah itu adalah sinyal pendukung, salah satu sinyal pendukung ya bahwa ini bandarnya udah buang barang nih, ya kan dia kan buang nih, dia buang barang. Serius sebelum dia buangnya, ketiga dia udah buangnya sekian hari, lebih dari rata-rata sebelumnya sekian hari, maka kita udah anggap dia serius. Apakah pasti? Belum pasti, tapi kemungkinannya udah begitu, ya gitu. Jadi ini dengan ini adalah sama, cuma ini by visualnya lebih gampang. Kita lihat misalnya nih DML. Kemarin saya lihat yang biru-biru banyak yang mana yang lupa ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari sini kan kita kelihatan nih simpelnya adalah ini kan dia cerita trading, ini semua garis-garis kita udah ngerti dong, support resistance ya kan. Nah, ini candle udah berubah warna nih. Dari merah jadi pink, dari pink jadi hijau. Ya. Nah, dan hijau udah di atas garis support monthly. Nah, berarti udah di atas support monthly nih. Dukung nggak dari atas? Wah, ini udah cross nih. Ini juga hijau, nggak merah. Nah, disinilah secara manualnya kita udah bisa berspekulasi buy, bisa udah mulai nyicil, mulai masuk. Di hari itu kita lihat juga ini current value-nya berapa. Wah, ini hari ini gila ya. 4 triliun. Anomali nih ya. Nah, ini current value-nya ada berapa, fair value-nya berapa. Ini
Ini hari ini dia dibuang ya, bentuk begini nggak enak banget kalau saya bilang ya. Karena kenapa? Kita kalau kombinasikan dengan namanya candlestick juga ya, candlestick pattern ya. Candlestick pattern begini, ini juga ada begini, pembuangannya kuat. Ya memang masih belum cross, tapi ini udah harus hati-hati. Kenapa? Ya, ini memang masih oke. Ini masih oke. Kenapa dia masih oke? Karena dia naiknya terlalu kencang. Belum sempat, karena kan dihitung moving average kan belum sempat dia berubah warna. Ya, ini juga belum sampai sentuh. Tapi ini buangannya udah lihat dia kencang. Nah, kita secara manual kita udah ngerti nih. Oh, berarti kita udah bisa membaca apa sih yang terjadi di Antam hari ini kira-kira. Ya, pembuangannya memang besar, nggak sebesar kemarin beli, tapi udah lumayan nih kan. Tadinya dia ditarik untuk ke atas, dari sini buka nih, buka gap ya, bukanya di sini. Sempat ditarik dalam pertengahan sesi sampai ujung sini 3.000 sekian, 3.200 ya, ya kan? Hanya di 3170 ya. Tapi pada saat akhirnya dia nggak bisa bertahan di atas, malah dia turun ke bawah. Ya, terjadi pembuangan besar. Ya. Nah, seperti begitu kita udah bisa tahu, oh berarti ini saham mau naik tapi nggak bisa naik, nggak kuat, nggak begitu kuat. Apakah kita mau buang semua, ataupun kita mau buang sebagian, ataupun kita udah mau pasang TX-nya seperti gimana, kita udah bisa buat trading plan-nya ya. Nah, kalau saya buang ini hari ini saya 2 kali buang, 2 kali buang, saya buang semua udah ya. Udah saya buang semua sebelum dia balik ke sini cuma 0,7 ya, saya masih sempat buangnya di tengah sini terakhir kali ya. Karena saya lihat ini begitu kencang ya. Kalau besoknya dia benar cross dan masih punya barang nih, ya teman-teman masih punya barang ataupun saya masih punya barang tapi dia udah cross nih, harusnya udah clear ya. Karena kita maksudnya dari sini udah banyak cuan, udahlah sampai di sini selesai lah ya. Gitu. Besok kalau dia turun lagi di bawah sini ya. Nah, ataupun di sini bisa buang sebagian, sisanya nunggu di sini. Nah, siapa tahu dia mantul ya juga boleh ya. Oke, ini DML. DML terus balik lagi ke cat BBK ya. Nah, ini dia. Berarti BBK ini kita udah ngerti nih ya. Udah ngerti. Ini kan di sini ada tulis ya. Pada price 18 ini dia. 80% berisi informasi teknikal. Ya. Jadi teknikalnya di sini. Ini dia teknikalnya ya. Teknikalnya termasuk dia punya warna candle ya, termasuk dia punya garis-garis moving average-nya ya. 20% bandarmologi. Nah, ini bandarmologi selain baca yang di sini ya, di sini dikasih tambah lagi ya, dikasih tambah lagi. Nah, kita coba perhatikan nih. Ini dia ada tanda panah. Oh ya, ini udah saya jelasin juga ya. Udah saya jelasin warna-warnanya ya. Ya teman-teman juga bisa baca nih. Oh, ini adalah support resistance yang saya bilang horizontal tadi ya, monthly. Ya, kalau yang halus-halus seperti begini, ya, ini dia support resistance horizontalnya yang weekly. Ya, garis trend line-nya ini juga yang kuning, udah saya kasih tahu juga di weekly. Ya, yang biru itu monthly. Garis putih ini EMA 200. Ya, nah ini give line-nya tadi udah dijelasin juga, give line-nya. Nah, ini gue udah tulis ya. Itu garis moving average yang dimodifikasi, yang mempunyai rumus dan perhitungan tertentu. Ya, nah ada warna nih kan. Magenta, blue sky, dan yellow. Kalau saya bilang tadi kan, kalau dia udah magenta, itu udah dari cross semua tuh. Ya, kalau dia blue sky, dia udah golden cross. Terus kalau dia yellow di mana? Ya, yellow dia masih di perbatasan. Ya, nah itu. Ya, ini dia mengalami, kalau dia magenta nih, di sini warna paling jelek, mengalami kemiringan ke bawah candle ya. Dan candle berapa ya, begitu udah magenta dan candlenya di bawah magenta, itu hindari teman-teman. Jadi dari sini kita udah nggak perlu manual itu, begitu lihat wah warna magenta, candlenya di bawah give line, udah out, clear, jangan ada posisi ya. Nah, ini dia magenta kan di bawah. Terus kalau warna kuning gimana? Itu adalah ada perubahan nih. Ya. Artinya mulai ada perubahan baik dari magenta ke blue sky. Jadi kalau dia magenta berubah ke kuning,
Ya bisa jadi itu udah tanda-tanda dia mau berubah ke biru, yang aqua, blue sky. Nah, terus kalau dia ini dia yang kuning, terus kalau dia blue sky gimana? Garis mengalami kemiringan ke atas. Ya, seperti saya tadi kan bilang dong, dia udah golden cross. Ya, dia udah golden cross, kemiringan ke atas. Ya, begitu dia kemiringan ke atas, bukan hanya gini, dia punya ramuan sendiri. Ya, begitu dia naik, mana? Nah, dan candlenya rata-rata dia di atas garis ya. Kalau begitu dia turun, candlenya biasa di bawah garis. Begitu dia naik di atas garis, di atas semua garis, maka dia magenta. Ya, di atas semua garis dia udah masuk ke magenta ini. Magenta, masuk ke blue, ke warna apa namanya? Blue sky, ya. Nah, ini udah tanda-tanda dia lagi naik nih. Ya. Nah, terus ada lagi seperti tadi bilang di chart-nya harga price itu kan 80% berisi technical. Technical adalah ya moving average lah, warna candle lah, ya ada apa lagi lah di situ ya. Nah, selain itu dia ada isi juga benda-benda. Dia ada isi juga tanda-tanda yang terjadi di bawah indikator smart money yang saya bilang warna biru, warna merah, moving average-nya naik, moving average-nya turun. Ya itu semuanya bisa dibaca jika di atas. Ya di atas dia membuat jadi bentuk begini. Nah ini dia. Ya, dia nanti kita perhatikan ada dua kategori besar. Satu dia warna hijau, hijau biru. Ya, satu kategori lagi dia warna merah ungu, merah magenta. Ya, warna ini biasanya dia letaknya di sini di atas candle seperti gini dong ya di atas candle nih. Ya, kalau yang sebaliknya yang bentuk begini dia letaknya di bawah candle. Jadi kalau teman-teman udah baca ya, udah baca nih contoh ya kita lihat caranya ya, misalnya nih. Nah, udah ini kan nggak tahu kalian sering pakai nggak ya? Begitu lihat panah nih, panah ini, ya panah ini artinya apa? Kita tinggal lihat di sini ataupun udah dihafal nih kan. Artinya adalah di hari itu kalau panahnya di bawah terjadi akumulasi di atas rata harian. Maksudnya begini ya kita lihat. Ini dia. Misalnya nih, begitu panah ini, ya saya kasih tarik garis biar lebih kelihatan. Ini dia ya. Ini ada panah nih. Ini kan di sini ya, ini. Nah, oke, biar dia lurus nih. Ya. Begitu muncul satu panah, artinya apa? Artinya di hari H ini di candle ini terjadi akumulasi di atas rata-rata mana ini ada garis. Ya. Dan sebaliknya kalau kita ketemunya merah, merahnya di atas ya. Merahnya di atas. Berarti di hari H itu ataupun di candle itu terjadi distribusi di atas rata-rata. Ini dia. Ini ya. Ini naik. Ini turun. Jadi udah kelihatan ya. Satu. Terus dia ada lagi apa? Ada peta-peta ya. Kalau dia udah panah, berarti dia udah di atas rata-rata akumulasi ataupun distribusinya. Kalau dia masih segi 4, artinya dia udah hampir ya. Hampir mendekati rata-rata. Kita lihat cari ya. Segi 4 nih. Ini dia. Ini segi 4 nih. Ya. Segi 4 dia belum segi 4 1. Segi 4 yang satu biji kotak aja. Ini 2 biji kotak. Ya, cari yang satu biji kotak. Nah, satu biji kotak. Contoh, ini sebiji kotak. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia di sini ya. Ini ya, ini. Nah, ini artinya adalah dia belum kalau di belakang ini 2 biji panah nih. Ini akumulasi udah di atas rata-rata. Ya. Jadi kita bisa oh ini akumulasi di atas rata-rata. Ini akumulasi di atas rata-rata. Oh ini mendekati, dia belum di atas. Nah, kira-kira begitu ya. Dan dia sebaliknya kalau dia bentuk peta-petanya di atas, berarti dia distribusi. Nah, jadi tanpa kita langsung lihat ke panah bawah, lihat di situ udah bisa kelihatan ya. Oh, ini udah akumulasi banyak panah.
Wah, udah banyak hari akumulasi ini di atas rata-rata. Ya. Kalau akumulasi udah 4 sampai 5 hari, maka dia muncul ini. Ini dia, cari ya. Di sini bentuk bulat, di situnya nggak bulat ya. Dia agak bentuk bintang sedikit ya. Nah, ini dia pentil satu biji ya. Kalau begini ya, kalau begini berarti dia distribusi. Udah sekian hari dia bawa barang. Ya, 1 2 3 4 muncul. Ya. Akumulasi 1 2 3 4 muncul biji. Ya. Nah, ini 1 2 3 dia nggak muncul. Kenapa? Karena dia 4 hari. Ya. Nah, ini dia 1 2 3 belum lagi. Besok kalau merah lagi ini muncul merah di atas. Jadi by visual kalau kita lihat sebuah saham, contoh nih, ya, yang lagi banyak turun-turun apa nih, Bukalapak atau Unilever ya. Nah, gini dia. Jadi secara visual, wah ini udah banyak nih pembuangan, ini udah, ya kan? Ini udah berturut-turut nih. Ini udah 4 hari, tambah lagi ke belakang 4 hari, udah berapa hari nih? Dibuang terus nggak habis-habisan, nggak karu-karuan kan? Ini udah turun, ini udah merah, udah skip, ya. Nah, jadi begitu dia lihat udah tahu nih ini banyak nih, ya. Jadi sebaliknya kalau sebuah saham udah banyak pentil-pentil biru di bawah, ya itu bukan cerita terpentil, tapi pentil-pentil ini kan udah ditulis nih, dia adalah terjadi akumulasi selama 4 sampai 5 hari, maka dia muncul. Nah, di sini kita udah bisa lihat dari chartnya di atas itu pergerakan bandarnya seperti gimana. Kira-kira gitu ya. Oke. Ini hijau. Oh, tadi saya nanya. Sampai di sini ada mau nanya nggak? Masih oke kan? Makan roti dulu. Ada mau nanya? Nah, kalau dia muncul begini, ada kan? Kalau dia perhatikan, dia ada yang petanya begini. Segi 4 berbayang-bayang. Ini akumulasi mendekati rata-rata disertai dengan kemiringan, dia terjadi kenanjakan. Jadi ketika sebuah harga udah ada akumulasi, pada peta-peta begini, berarti dia harganya terjadi ada kemiringan menanjak. Ya ingat salah satu syarat untuk masuk BDK kan ada kemiringan nih. Ini juga bisa dilihat dari sini. Ya, bisa dilihat juga ya. Nah, ini warna-warna candle udah saya ceritain tadi ya. Ada hijau tua, ada hijau muda, ada pink, ada merah. Ya, ini dia ya. Jadi warna candle, kalau candlenya merah, langsung by visual kita udah bisa lihat, oh ini candlenya banyak merah nih. Wah, ini banyak merah. Ya downtrend banget. Jadi pink dia pun nggak sanggup jadi hijau. Ya tetap dia merah. Ya, nah, itu dia udah saya jelasin juga candle-candlenya. Ya, kalau cerita candle kosong, candle isi, harusnya teman-teman semua udah tahu ya. Caranya di BBK, sangat dekat. Caranya di BBK beda dengan caranya di TradingView ataupun di OLT masing-masing. Ya, kalau biasanya kan OLT cuma 2 warna, hijau merah. Kalau merah berarti candlenya candle turun. Ya, kalau hijau berarti candlenya candle naik, artinya harga open lebih rendah daripada harga close. Ya, maka candle di OLT Anda itu warnanya hijau. Dan sebaliknya kalau harga open lebih besar daripada harga close, di candle OLT-nya dia warna merah atau hitam putih lah ya. Tapi kalau di BBK ya dibedain itu pakai ini, dia kosong. Ya kalau harga open lebih kecil, lebih rendah daripada harga close, open di sini dong, close di sini, maka dia candlenya kosong. Ya, kalau lihat candlenya berisi berarti opennya di sini, close-nya di sini. Nah, kira-kira gitu ya. Ini dia penjelasannya. Ya, ini udah, ini udah, ini status BBK, ini udah, ini udah, ini udah, candle kosong-kosong ini. Nah, oke. Masuk ke next ya. Ini udah dijelasin ya, support resistance monthly.
Ya, yang garis-garis ini support resistant weekly. Ini gift line-nya warnanya juga tahu. Ya, ini harga open high low-nya udah ngerti. Moving average-nya ini ya. Ini putih-putih di sini dia akan muncul nih kan. 4855 berarti ini harga moving average-nya ya. Di sini dia muncul warna putih ikut sini. Di sini juga ada tulis ya. Nah, ini gift line-nya ketika kita nggak begitu jelas dia warna apa nih ya. Dia di sini. Oh, ini dia warnanya. Berarti harga gift line-nya di sini. Warna apa? Blue sky. Warna cantik, warna cakep ya. Nah, kalau di sini apa? Ini harga close-nya. Ya, harga close dari ini. Kita coba lihat. Ini contoh. Ini merah-merah ikut candle ini harga close-nya. Ya. Terus ini harga moving average atau gift line-nya. EMA 200-nya di mana? Nggak kelihatan. Harusnya di sini. Ya, EMA 200-nya di mana? Ya, harusnya di sini. Udah 200 belum? Kayaknya belum 200 ya. Bukalapak udah 200 candle belum ya? 200 candle berapa satu bulan? Paling 20 candle. 10 bulan belum ya? Nah, belum ada moving average 200. Ya, ini contoh. Nah, ini dia moving average 200 di sini. Ya. Ini warna candle hijau muda. Kelihatan langsung hijau muda. Harga tutupannya ini 30 sekian 3 ya. 306. Ini kuning. Ada koma-koma. Berarti ini gift line-nya masih warna kuning. Ya, ini dia. Kalau di chart DML ada 3 ini. Satu harga penutupan, satu yaitu yang gift line, satu EMA 200 seperti yang dijelaskan di sini ya. Oke, sip. Terus ini ada satu lagi ini indikator tambahan. Ini kalau kita lihat ya, ini simpelnya ya jarak antara satu titik lebih kurang 2%. 2% ya. Artinya apa? Jaraknya semakin rapat, kalau semakin rapat ya, berarti pergerakan saham ini semakin volatile, semakin liar ya. Misalnya nih, ini kita lihat kan. Ini dia. Wow, udah rapat sampai hampir nggak kelihatan nih. Makanya dia naik sedikit, naik turun sedikit aja secuil aja segini aja kan. Itu udah berapa persen? Udah 6,5, udah ARB. Ya. Saham yang jarang-jarang seperti apa? Misalnya nih, DML, BBCA misalnya bagi lihat ya status dia sekarang. Ya. Nah, ini kan jarang-jarang nih kan. Jadi candle segini persentasenya kelihatannya size-nya lebih kurang sama dengan saham Bukalapak, tapi ini dia pergerakannya kan ukuran lebih kurang. Jadi harga dia naik turunnya itu nggak seliar seperti di Bukalapak. Jadi dari ini kita udah bisa lihat semakin rapat, maka kita kalau dia naik cuan kita banyak, dia turun juga loss-nya banyak. Liar pergerakannya ya. Nah, jadi by visualnya satu kita bisa lihat oh ini berapa persen kira-kira. Kedua kita bisa tahu volatilenya sebuah saham ini seperti gimana ya untuk yang di sini. Kalau cat ITMG bagaimana? Garis kuning sudah cross merah tapi candle masih hijau. Oke, ITMG. ITMG. Ada lagi ya? Zainal, DMF, apakah kemungkinan mulai menunjukkan perubahan? Nanti saya kebaca ITMG dulu ya. Sorry ya, kita ITMG dulu. Ya. Garis kuning sudah cross merah tapi candle masih hijau. Garis kuning. Oh, ini. Nah, that's why kita yang bilang kalau dibilang ini, simply dia ini ada dua indikator yang berbeda, but ya ini adalah indikator pendukung ya pendukung karena smart money ini mendukung smart money secantik apapun ya secantik apapun kalau harganya nggak naik nggak bagus price actionnya nggak bagus ini nggak dipakai. Ini dipakai ketika price action-nya bagus dan ini mendukung ya itu kalau kita cerita naik. Terus kalau dia sekarang sebaliknya nih gimana nih? Oke kita lihat. Ini ada beberapa hal yang harus kita analisa ya. Bukan hanya by candle, karena seperti saya bilang, candle ini adalah perubahan tren. Ya, ketiga dia dari hijau merubah menjadi hijau muda, artinya ada tanda-tanda dari uptrend mau ke downtrend. Ya, sedangkan ini kenapa dia hijau? Karena dia kenaikan sekian banyak, ya, kenaikan sekian banyak, udah 45 derajat nih kan. Terus dia baru satu candle dia belum berubah warna.
belum berubah warna, hanya satu candle segitu, ya. Ya, walaupun kelihatan ini udah dia cross. Nah, ini kalau menurut saya pribadi, kita gimana cara, kan kita ngerti nih teori-teorinya ini seperti ini. Terus gimana cara kita terapkan di trading kita? Ya simple. Simpelnya seperti gimana? Saya lihat, wah ini kan udah jelas-jelas dia udah kena di resisten. Kita nggak cerita satu ya teman-teman ya. Udah kena di resisten, saham begini, kalau udah di area sini, udah siap-siap take profit sebagian. Ya, udah siap-siap. Kenapa? Ini dia saya kasih tahu ya. Lepas dari isu-isu perang lah, minyak lah, komoditas lah, batu bara lah ya. Tapi kalau hanya buy technical, ini udah kita perhatikan nih. Di sini udah kasih tanda-tanda pembuangan itu semakin kencang. Ya, pembuangan ini semakin kencang. Ini adalah terjadi namanya distribusi. Tapi dia makap. Harga naik tapi buang barang. Di sini enaknya kita di BBK kita bisa baca ini. Ya, ini memang naik. Seperti saya bilang, sebaliknya kalau ini turun, ini naik. Iya kan? Wah, ini turun, ini naik, belum tentu bagus ya. Tapi kalau ini begini, itu kalau saya bilang udah berkemungkinan dia menjadi jelek, bukan karena di hari ini turun saya baru bilang, tapi memang kita bisa lihat ya. Jadi gimana? Candle-nya itu makin hari makin kecil. Ya, itu sampai candle-candle doji, kita tahu nih candle-candle doji kalau terjadi di puncak, ya apalagi pas terjadinya di area resisten, candle-candle doji bukan hanya satu doji, dua doji, ya. Candle doji itu artinya apa? Itu terjadinya keraguan-raguan sebuah pasar, ya. Antara nggak naik, nggak turun, makanya harga buka dengan proses yang nggak selisih jauh, tapi dia ada ekornya, ya. Itu udah mulai ragu nih, apalagi terjadinya di area resisten. Ada berapa garis nih punya kita resisten di sini? Kita lihat 1, 2 weekly 2 biji. Ya, didukung lagi 1 monthly sebiji lagi di situ, ya. Nah, didukung lagi nih dari hari per hari ini udah harus diperhatikan nih ya. Harus diperhatikan makin hari distribusinya makin kencang nih. Masih kencang. Apakah langsung buang semua? Ya belum tentu ya. Kalau saya bilang ya, trading play saya nggak tentu buang semua. Tapi paling nggak udah sampai di sini udah take profit sebagian. Udah take profit sebagian, sisanya pasang trailing stop. Udah pasang berapa persen kalau diikut dari bawah nih kan. Nggak tahu diikut dari mana nih. Udah kalau lu punya floatingnya banyak, pasang aja berani 10, 8, terserah. Kalau pasang 7% pun hari ini masih belum kena ya. Hari ini berapa persen? 6%. Udah sisa 1%, besok dia gimana nasibnya. Kalau memang dia kena trailing stop-nya, ya udah seperti saya cerita saya punya Indi kan belum kena di hari ini kan walaupun di ARB kan karena dia ARB cuma 6, sekian hampir 7 kan udah besok dia gimana kalau kena udah selesai gitu ITMG. Nah fungsinya DNL kita bisa membuat trading plan kita ya risk and reward-nya untuk take profit sebagian atau gimana lah ya. Kalau udah model begini biasanya dia bisa tembus. Nah, ini dia. Biasanya dia bisa tembus kalau ininya kuat. Ya. Nah, setebal resistennya, setebal apapun, kalau kena smart money, namanya duit, dia juga akan tembus seperti kaca, kata Kosut. Ya. Tapi ini kan resistennya tebal-tebal, tapi smart money-nya nggak dukung. Ya, kabur. Ya. Kabur sebagian dulu, sisanya giring. Ya. Nah, gitu untuk ITMG ya. Masih ada barang kan, Ernie? Pasang aja. Kalau harganya di sini kurang ajar ya. Kenapa di sini kalau modalnya kan? Modalnya harusnya di bawah sini setahu saya ITMG di BBK ya. Modalnya di sini ya. Kalau hari ini nggak jual, pasang aja trailing stopnya untuk besok hari. Dihitung dari high-nya di sini, mau jualnya di mana. Mantul nggak di sini? Saya nggak tahu. Kalau memang udah kejual terus dia mantul. Kalau ini udah jual sebagian enak loh. Ini kalau udah jual sebagian di area sini, sisanya bisa tunggu dia break. Ya breakdown baru jual. Kalau ini masih semua, lain cerita lagi ya. Kalau breakdown ke sini, loss cuan kita banyak hilang ya. Berapa persen lagi guys? 2, 4, 5, 6%. Satu kali ARB lagi baru kena ya. Gitu ya. Oke, kita lihat di atas ini tadi.
Zainal, apakah kemungkinan mulai menunjukkan perubahan minor trendnya? Nggak ngerti nih maksudnya apa nih Zainal. Kalau mau buka mic dong. Ya, orangnya masih ada nggak nih? Udah ada pertanyaan, saya nggak ngerti nih maksudnya ditanya apa ya. Kalau Zainal, kalau bisa buka mic. Kalau nggak kita skip duluan. Ya, DML. Oke, berarti satu cat DML ini. Ya ini udah jadi merah juga kan. Oh, jelek-jelek dia jelek ini. Kenapa dia masih hijau? Karena dia najanya dari bawah masih banyak cuan hijau, belum disuruh jual ya. DML BBK ini udah yang paling banyak garis-garis di sini nah ya, dan ini yang sering saya pakai juga dikombinasikan dengan apa namanya jago ya, jago kasih sinyal baik ya, ini bisa analisa tambahan gitu ya. Oke, ini ada apa di sini? Angka udah, jarak titik sudah. Ya. Nah, ini sudah. Udah. Nah, ini udah. Ini kan penjelasannya tadi ya. Ah, ini di sini udah digaris-garis semua. Saya masih garis manual. Ini dia. Nah, panah ke atas, akumulasi di atas rata-rata. Ini dia. Ya, rata-rata. Ya, rata-rata apa? Rata-rata berapa hari? 20 hari ke belakang. Ataupun 20 candle ke belakang. Ya. 20 kalau dibilang 20 hari ya satu minggu kan sehari 20 candle ke belakang ya. Jadi dia begini. Gasnya di sini. Ya, berarti kalau kita hitung 20 candle, panjang pendek ditambah dibagi rata-rata maka di sini dia harganya. Ya. Nah, ya jadi di sini kita udah bisa tahu oh ini akumulasi ini hanya petak satu biji yang mendekati dia belum sampai rata-rata. Oh, itu nama saham. Berarti wah gak kenal dong saham itu ya. Nanti kita lihat ya. Wah, kita apa ini pure murni apaan ya? Nah, nanti ya. Ini dia udah di atas rata-rata. Ya, ini kan akumulasi di terus di atas rata-rata beberapa hari makanya dia nanjak terus kan. Ini cara apa di doi? Di tanggal berapa? Tanggal 7 kemarin ya. Ah, maaf ya, ini masih ada nge-flu sedikit nih. Ya. Nah, ini kalau ada titik nih, berarti akumulasi ada udah 4 hari nih. Kita hitung di sini aja 1 2 3 4 muncul titik. Besok masih hijau muncul titik. Kalau udah merah udah nggak hitung lagi. Ya, kalau merah dia biru hitung ulang lagi baru muncul titik. Terus kalau dia titik berturut-turut berarti dari kemarin 4 hari dan setiap hari diakumulasi terus. Ya. Nah, ini dia. Ini udah ya histogram udah. Ini sebaliknya di atas ya. Double kotak ini distribusi mendekati rata-rata disertai kemiringan menurun. Ya, dia muncul begini nih. Nah, ada kemiringan menurun langsung dia kan. Ya, sebaliknya kalau akumulasi ya dia terjadinya di bawah ya. Ini udah jelas ya. Double kotak. Nah, ini semua udah ditulis semua nih. Ya, mana lagi yang nggak ditulis? Udah ada spektrum juga dijelasin ya. Ya. Nah, berarti DML, BBK, udah ya. Kita masuk ke pentil. Sebelum pentil tadi ditanya Jainal. DML nama saham. Oke. Apakah kemungkinan memulai menuju perubahan minor trade? DML. Ini saham ya ini ya. Satu buktinya saya nggak pernah trading saham ini. Wah ini apakah kemungkinan mulai menunjukkan perubahan trade minor? Oke, nah ini bisa terjadi nih kan. Selama dia masih belum break, dia punya resisten, trendnya menurut saya masih belum kuat ya. Ini kalau kita lihat beberapa poin dari market structure-nya ini, dia kan kemarin turun nih. Dia udah terjadi, naik, ya. Hai lo dong. Ini menunjukkan market structure-nya dia mau menuju ke uptrend, ya. Oke, tapi ini hanya minor-minornya uptrend, dia nggak sanggup breakout resistennya di sini. Ini trend line, ini trend line berarti trend dong, trend ini mereka downtrend.
ya kan, downtrend line, ya downtrend line dari kuning, dari biru, apa hijau, blue sky, ya mingguan, bulanan, ini downtrendnya, ya walaupun di minor trend ini terjadi uptrend, ya tapi dia tidak sanggup break ke sini, artinya apa? Artinya downtrend ini masih belum selesai, ya masih belum selesai. Menunjukkan perubahan minor trend, ya minor trend doang, ya. Tapi begitu dia sampai di sini, ternyata ininya dia turun, dia break, ya dia breakdown ini ya. Nah, dia breakdown ini dia, ya dia lewatkan ini, ya kan. Nah, kalau ini saya bilang dia udah minor trendnya aja, udah ini minor trendnya udah patah nih, udah patah ya. Kenapa dia udah break, dia udah bentuk lower low-nya. Ini low, lebih rendah daripada rendah, lower low-nya udah kebentuk. Nah, apalagi ini dia nggak naik ke sini, ya. Ini udah dari warna apa nih, hijau muda ya. Ini hijaunya lebih tua, ini hijaunya lebih muda. Ya, kenapa di hijaunya lebih muda? Karena dia patah trend. Ya, dari hijau tua dia berubah jadi hijau muda. Ya, ini tidak break dia punya high. Ya, high yang minor ini tidak break. Berkemungkinan ini kalau market structure-nya dia jalannya begini, dia nggak break ya, dia akan turun lagi. Ya, dia akan turun lagi. Gini, bentuk lower low, ini lower high nih, ya nggak lewat ya, dia turun lagi nih ke sini. Kecuali dia sanggup break ke atas, didukung nggak semangat untuk break ya enggak, ya itu dia ya, enggak sih, dia cuma sampai sini kementok lagi. Kira-kira gitu ya. Jadi di sini kelihatan nih dia perubahan trend, warnanya hijau jadi hijau muda, ya hijau muda. Ini memang dia hari ini ke atas, makanya dari sini yang magenta dia berubah kuning. Ini moving average-nya kenapa? Karena hari ini naik banyak, maka moving average dia berubah warna. Ya, intinya adalah dia masih belum break nih dari downtrend. Kenapa? Karena dari dot teori menyatakan sebuah trend ini akan berjalan terus, berlanjut terus, ya kan? Akan berlanjut terus trennya apa? Downtrend sampai ada bukti-bukti tanda-tanda dia udah terjadi perubahan tren dan keluar dari ini. Dia belum keluar. Ya. Sebaliknya juga sebuah saham kalau uptrend juga sama. Ya, bedanya adalah kalau di uptrend kita garis trend line-nya di bawah ya. Nah, garis trend line-nya dari bawah, kalau dia belum patah, dia akan uptrend terus. Ya. Ini nggak bisa digiring nih kalau saya lihat ya. Ini dicopetin ya. Dicopetin ini downtrend nih. Nah, ini memang terjadinya masif ya. Pembelian masif nih. Kalau dibilang bandar masih di dalam ya masih di dalam, karena dia masih belum keluar nih kan. Dari di sini udah di sini dia kan. Walaupun ada distribusi kecil-kecilan, ini uang besar masuk masih di dalam nih. Tapi bisa banding nggak uang besar dia masuk di sini loh harganya loh. Ya, modal-modalnya di sini ya rata-rata lah di sini lah ya. Nah, ini masih belum keluar, kita nggak tahu nih benda-benda kayak gini dia bisa liar banget ya. Oke ya Jainal ya. Punya barang, tinggal punya barang nih. Ya TS dong. Ya TS aja kalau saya bilang. Ya dia orang ini belum break nih. Kita lihat ya karakter dia. Kita coba perhatiin karakter saham ini kan. Dia begitu satu candle besar, dia muncul candle kecil. Turun. Naik, dia turun lagi. Naik. Nah, dia kemana lagi? Coba kalau dia mengulangi pola yang ada, dia akan bentuk candle-candle yang berisi. Ya, candle berisi. Di sini dia. Karena dia kena mentok sini dia kan. Nah, itu kalau buy technical. Kalau buy bandar saya nggak tahu dia mau bawa ke atas atau ke turun. Buy technical ada kita berantisipasi dong, lihat dia ini nggak lewat, ya kan, trainer ini nggak lewat karena sini dia bentuk dia turun di bawah ini, punya lah pasang aja TS-nya, amankan cuannya ya. Kalau saham begini biasanya sih beli pagi udah sekian persen udah saya jual kalau saya trading ya, cuma sekarang udah jarang ya, udah. Hmm, mana lagi tadi, masuk ke pentil. Jadi kalau di cap pentil trading system ya,
pentil trading system itu sebuah sistem trend following ya. Trend following. Kita akan giring, biasanya giring saham udah entry belum tentu dari sini, bisa dari mana, dari analisa sendiri di matrix, di charging, di DML. Ya, dulunya masih belum ada jago. Ini adalah cat wajib untuk giring saham. Kapan mau average up-nya di sini, dia lihat semua di sini. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ada beberapa indikator, ada ini. Ya, ini udah tahu lah ya. Value average-nya, ya fair value-nya, maksimum buy-nya, ini semuanya lebih kurang sama dengan ini doi. Sama dengan yang di chart lain ya. Ini dia doi. Oke, nah ini semua sama nih ya. Yang bedanya di pentil itu adalah satu, dia ada indikator ini. Nanti kita jelasin ini apa. Ya, dan jarang dilihat. Saya pribadi jarang pakai ini ataupun nggak pernah pakai ini. Ya, ini satu, dia ada di sini. Warna candle hanya 2 warna, nggak seperti yang lain. Ada hijau muda, ada pink, ya, ada hijau tua. Dia antara hijau dengan merah, ya. Dan di cat ini nggak banyak garis-garis noisy-nya seperti support resistance-nya. Dia juga nggak. Kalau ini indikator historik ini dia ya spektrumnya dengan ininya sama dengan cat lain. Bedanya adalah di sini kita tidak kasih masuk ke indikator yang garis moving average-nya smart money ya. Tapi by the way ini juga sama, ini sama. Cuma teman-teman kalau mau lihat ini, wah udah golden cross-nya di mana ya? Ya teman-teman mau nggak mau pakai bantuan dong ya, DML Doi misalnya ya. Karena kita membuat charting kita jadi ringan, nggak semua dimasukin ya. Nah ini dia kan kelihatan yang ini ya. Kita bisa compare. Oh ini golden cross-nya di sini. Ya kan? Enak ya kalau saya ini. Wah ini saham ini mantul dari sini. Ya, terus didukung salah panah pula ini, salah ulat. Ini kan ini dia. Ini mantul di garis support resistance-nya monthly ya. Terus didukung dengan adanya smart money masuk. Mulai kelihatan di sini ya, satu biji di atas rata-rata nih ya. Jadi di atas rata-rata mulai dari sini ya. Ya, di sini udah ancang-ancang, ini udah akumulasi, ini udah golden cross ke atas nih. Ini di DML ya, di DML udah cross ke atas nih. Ini udah kelihatan. Ini masih belum ada. Masih belum ada. Ah, di pentilnya gimana? Di pentilnya dia muncul di sini. Ini first buy-nya ataupun spekulasi buy-nya di sini, muncul edge-nya di sini. Ya. Nah, begitu ini muncul, biasanya gini. Simple pakainya adalah first pentil boleh entry dengan catatan ini minimalnya warna orange ya, dan di sini didukung dengan smart money. Kenapa? Karena ini muncul pentil, muncul first pentil ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan yang ini. Ya, tidak ada hubungan sama ini. Ini mau merah maron, ini mau merah semua, dia juga muncul. Ya. Nah, jadi idealnya adalah first pentil didukung dengan ini minimal orange dan ada smart money. Gimana dengan model begini? First pentil kuning, oke, kuning lebih bagus daripada orange. Tapi ini merahnya sebatang tinggi ya, udah nggak usah trading. Ya, ini first pentil nih. Oke, biru bagus, entry. Terus muncul merah, udah cut loss. Ya nggak selalu menang dong kan. Ini cut loss, ini nggak entry. Ini entry lagi. First pentil, simpelnya adalah first pentil nggak merah, biru, entry. Ya. Setelah entry, second pentil, add berapa? 10% dari modal awal. Muncul add lagi 10%. Muncul add lagi 10%. Muncul add lagi. Nggak mau add boleh, nggak boleh, suka-suka kamu. Muncul add lagi. Kapan keluarnya? Satu, kalau kena trailing stop. Bukan dia harus merah baru keluar, enggak. Kalau dia kena trailing stop atau kena target lu mau di situ, lu mau jual ya udah terserah. Ya. Enggak kaku-kaku harus begini, enggak.
Ya, trading sistem BBK yang di luar mode 1 itu bebas. Belum mau kapan keluar terserah. Nah, kedua wajib keluar ataupun wajib tidak ada posisi di cat pentil kalau candlenya warna merah. Kalau udah merah, clear posisi. Kalau mau nakal disisain terserah. Ya. Nah, ini doi masih masih trade masih naik nih. Yang pentil yang turun kayaknya Meko udah selesai ya. Tadi kalau nggak salah sore ada yang berbahas ya. Nah, ini udah selesai dia harusnya nih. Saya nggak sampai keluar ini. Jadi gimana? Ya udah pasang aja 1-2 tik di bawah untuk besok kalau dia 1-2 tik kena, artinya saya jual lebih lebih murah 1-2 tik dibandingkan ke teman-teman hari ini. Ya ada yang jual di sini, merah di sini ya kan. Karena saya nggak lihat ya, udah lihat dia udah merah. Kayaknya kiri udah nggak ada, udah nggak bisa muat. Nah, udah biarin, pasanglah beberapa tik di bawah. Ataupun Anda juga boleh pasang nih kan. Kalau dia break ke bawah ini, jual. Intinya kalau besok hari dia tutupannya masih merah, ya pasti merah nih kan. Karena hari nggak sampai besok masih merah, udah harus clear. Saya pasti clearkan semua. Ya. Nah, ini belinya di mana? Kita lihat ya. Saya nggak cerita banyak-banyak, simple dulu, nanti baru cerita dia punya angka-angkanya. Muncul pentil, merah, nggak beli. Ya, karena merah nggak beli. Muncul pentil, nggak merah, ada biru, udah entry. Beli. Ya, beli ini dia turun, belum kena trading stop dong ya. Belum kena stop loss kan. You beli kan modal di sini. Ya, modal di sini. Anggaplah nggak di sini, belinya kan di sini tutupan yang mendekat tutupan. Ini turun secuil ini kan belum kena stop loss. Berarti masih punya barang dong ya. Hold. Hold. Muncul lagi second pentil, tambah 10%. Tadinya di sini anggaplah beli 10 juta, ini tambahlah 1 juta, maksimal 2 juta ya. Tambah ada 1 juta. Dia naik lagi. Sampai sini, Anda pasang trailing stop nggak? Kalau lu pasang kena sini kena trailing stop, ya udah selesai. Selesainya besok hijau mau buyback silakan. Ya, kalau belum kena trailing stop, udah giring. Pentil 10%, pentil 8, pentil 8, pentil 8. Di sini kena trailing stop nggak? Enggak. Kena merah, udah exit. Jual semua. Pentil lagi, masuk lagi. Kena nggak? Belum kena. Belum kena loh. Ya, di sini beli, kalau beli di sini, pucuk di sini, ya biasanya kan katanya beli kan pasang stop loss 7% kan. Ini kalau ARB pun nggak 7 ya. 7 kurang, nggak kena. Ya. Besok harinya kena jarum nggak? Nggak kena. Hold lagi, hold tambah. Di sini sempat jual, udah jual, udah selesai. Begini aja terus. Ya, nah, itu cap pentil ya, cara tradingnya di cap pentil. Nah, oke, terus kita lihat di sini dia punya keterangannya ini kan first buy signalnya, fresh up ya, candle merah, signal sell atau signal nggak ada posisi ya. Nah, ini baru tambahannya. Ini adalah volume transaksi dibandingkan ketika hari sebelumnya. Ini kalau ditanya detail saya nggak pakai. Ya, simpelnya adalah kayak gini loh. Kadang saya nggak mau hitung-hitung angka. Ini berapa hari enggak. Yang penting cara pakainya gimana. Kalau warnanya hijau dan nilainya lebih dari 1 itu bagus. Itu aja. Itu salah satu indikator ini first time. Wah, ini hijau. Lebih dari 1 ya bagus. Gitu aja. Ya. Nah, di sininya enaknya adalah ada beberapa satu ini kan udah nih indikator-indikator buy yang di cat DML nggak ada, di cat BBK nggak ada, ditambah lagi dan di sini nggak ada tulis ya, nggak ada. Di sini ada tiga benda ya yang beda dengan yang lain ya. Pentil andro, oke. Cari yang ya oke. Di sini dia ada TT higher low-nya langsung kelihatan ya. Tadi saya pakai cat apa Dowit Mekol. Nah, ini dia simple ya biar lebih kelihatan ya. Ini market structure-nya kan dia tahu, oh cari higher low nih. Ini begitu kita buka, kita udah tahu oh ini high-nya di sini. Di angka berapa? 720 ya. Nah, ini high-nya di mana? Oh, ini berarti ini kan trennya masih naik nih kan. Nah, cuma ini kan udah perubahan tren nih, udah perubahan tren udah keluar ya. Jadi di sini kita udah bisa baca
high low-nya, strukturnya ini kan naik. Ya, ini naik. Ini udah turun, udah merah, clear. Besok-besok kalau hijau lagi, first pentil lagi, ya, first pentil ini masih biru, masih biru, ini nggak merah, ini masih biru. Mau entry lagi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya, ataupun mau cari lagi saham lain, ya, yang pentingnya enaknya begini ya. Kita cari saham yang dia terjadi perubahan tren, ya, yang sebelumnya lagi sideways atau lagi downtrend. Contoh ini lagi downtrend nih. Terjadi perubahan tren, wah belum. Perubahan tren, enaknya memang model-model begini, ya, karena model begini dia akan memberikan cuannya yang lumayan gede ya. Ada beberapa cat dari ada teman nih. Oke, ini pakai weekly ya. Nah, pakai weekly. Kalau udah naik jauh mau pakai weekly ya silakan contoh ya. Contoh nih, Meko tadi ya. Pentil Meko. Misalnya dia udah floatingnya udah 30%, 40%. Kok masih daily, sorry. Pentil Meko. Floatingnya udah cukup gede, lupa lagi ya. Weekly. Nah, oke. Kalau floatingnya udah cukup gede ini, misalnya tadi di sini masuk, merasa udahlah, nggak mau keburu-buru exit, mau ambil resiko lebih gede, ya kan? Ikut weekly, boleh nggak? Ya boleh, lu ikut weekly. Di hari ini hari apa? Selasa. Selasa di weekly masih hijau, ya lu mau hold ya terserah hold. Resikonya adalah dia akan turun lebih dalam baru dia merah, ya. Ataupun resiko kelebihan sebaliknya kelebihannya adalah dia masih punya kemungkinan mantul kembali, ya. Jadi kalau you follow weekly, kemungkinan ini hilang lebih banyak, ya. Tapi kalau tren dia belum selesai, dia masih mau naik, karena ini kan lihatnya kan frame besarnya ya. Kalau dia mau naik, ya ini nggak kejual. Contoh teman-teman kejual nih, ya kan? Ini kalau dia masih naik, nanti di daily-nya dia akan berubah. Kalau dia naik, maka daily-nya nanti dia naik. Di sini akan muncul lagi first buy. Sedangkan punya lu kan masih hold. Contoh seperti di sini. Di sini kan sell nih, ya kan? Di sini first pentilnya daily. Ya, di sini di daily ada suruh jual nih, keluar. Tapi kalau pegangnya pakai weekly, maka dari sini sampai di sini nggak jual-jual. Kelebihannya di situ. Ya, kalau benar dia patah tren, ya you punya cuan hilangnya lebih banyak gitu aja. Disesuaikan dengan modalnya di mana, ya, dan risk profilnya gimana. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini kita kan kelihatan ya. Bisa kelihatan ya high low-nya jelas ya. Nah, kelihatan semua kan. Tutup. Ini dia. Oke. Ini sejenis moving average juga. Ditanya moving average berapa? Beda dengan GIFLY. GIFLY itu dia menempel banget, dia berarti dia moving average-nya memang pendek-pendek, menempel banget dengan candle. Namanya ini pun trend following, jadi moving average dia akan lebih gede. Ya, apakah moving average ini akan akan ketemu di trading view? Tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu yang persis. Saya cari satu persatu, nggak ketemu. Dia punya ramuan sendiri. Saya pakai exponential, pakai apa lah, whatever, moving average ya, nggak bisa ketemu ini, nggak pas dia. Memang punya ramuan dia sendiri. Ya, nah, jadi simply di sini kalau dibilang trend ya trend following, selama dia di atas ini ya dia masih uptrend. Ya dia turun sini dia downtrend. Ya ini salah satu bukan satu-satunya untuk kita trading enggak ya, karena masih banyak indikator lain ya. Nah, itu kalau untuk pentil. Ya, ini dia. Candle hijau setelah candle merah, first buy, signal buy. Pentil kedua disebut H1. Artinya apa? Boleh tambah 1/5 dari modal, berarti 20% 1/5. Saya lebih konservatif, 10% udahlah. Ya. Nah, maksimalnya 20%. Pentil ketiga, lagi ini tambah lagi, ini berapa ya, sama 1/5 dari modal awal. Candle merah pertama setelah candle hijau, clear posisi, ya udah pentil, apalagi. Nah, oke, pentil. Jadi untuk mencari mendapatkan saham yang first pentil ya, kita nggak mungkin cari satu persatu dong, kita pakai ini so pentil, maka dia muncul ya.
dia muncul, ini dia contoh ya. Ada status first buy-nya, saham-saham apa yang first buy di tanggal ini, dia muncul. Setelah muncul first buy, baru kita buka chartnya pentil, spektrumnya warna apa, ada nggak smart money-nya, HD-nya warna merah apa biru, gitu ya. Nah, kalau dia muncul first aid, ya nggak pusing lagi first aid, ya tinggal aid aja. Ya, karena udah entry kan. Nah, E1, E2, E3. Kalau ini watch ini apa? Ini watch adalah saham-saham yang hampir, ya ini dia, yang sempat memenuhi syarat tapi gagal pada saat closing. Makanya di watch dia kan. Tadi udah capai nih, tapi dia turun jadi hampir capai. Ya, ini dia ada berapa kolom ya. Terus last kita udah tahu nih, kalau dilihat di sini ada last itu harga closing. Ini harga first entry-nya di mana? Ya, ini dia. Contoh di hari H ini drop first buy ya. Dia munculnya memang closing-nya di sini. Tapi dia muncul first pentil begitu di intraday, candle itu berubah jadi hijau di harga ini. Ini dia. Ya. Nah, di sini juga kasih tahu stop loss-nya di mana, tapi ini bisa disesuaikan ya. Disesuaikan dengan risk profilnya kita masing-masing. Ya, di sini ada floating-nya berapa persen, di sini ada berapa hari, ya. Nah, gain loss-nya, oke, coba kita lihat. Stop pentil di sini, ya. Pentil explorer ada 2, jam 7 sama ya. Oke. Sepi. Enggak ya, enggak sepi itu tadi. Oke, data, text to column, next, koma, udah finish. Udah. Nah, ini kita kasih pasang filter. Oke. Kita kasih perbesar. Nah, di sini kita lihat saham-saham yang masuk first pentil apa hari ini. Ini dia, nggak jelas dua saham ini saham apa nih. Nah, Telkom, contoh ya. Kita panggilkan pentil Telkom. Pentil Telkom. Oke, salah ketik. Pentil Telkom. Nah, di sini dia akan muncul first pentil. Ya. Nah, terus bagus nggak untuk dibeli? Kalau saya lihat dia nggak begitu bagus. Kenapa? Atau buy kan bukan hanya pakai bodo-bodo ikut, kita kan analisa juga ya. Analisa juga buy. Dia bukannya kayak pada sini bentuk candlenya meragukan ya. Satu. Terus di sini memang dia nggak merah, tapi ini nggak hijau ya. Saya lebih suka dapat pentil ini kalau dia baru balik arah dari bawah. Nah, dan ini saya nggak suka terlalu jarang, ya. Kenapa? Karena dia cuannya juga nggak banyak. Ya, biasalah orangnya suka yang rapat-rapat ya. Jarang-jarang lubang ini kan, jarak lubang ini kan besar, lubang besar ini biasa cuannya nggak banyak nih kan. Maunya yang lubang kecil, ya gitu. Jadi ini menurut saya wah nggak beli. Yang lain saya nggak tahu ya. Nah, kita lihat lagi ada apa lagi nih. Wah ini nggak tahu siapa. Coba kita lihat nih. XBSK. XBXK. Bukan. Nah, ini mau ketik aja saya pun susah nih. Apa tadi? XBSK. Ada yang kenal nggak dengan saham ini? Wah, nggak tahu benda apa nih. Udah skip, nggak jelas. Ini kena apa, suspend nih kan? Suspend. Buka suspend lagi. Nggak tahu apalah ini, nggak tahu. Nih, makanya saya bilang pentil itu hanya mendeteksi ini aja, dia nggak ada lihat ini. Jadi kita harus juga analisa ya. Oke, ini bukan cari topik, tapi kita bahas ini. Nah, kita lihat ini ya. Dari sini kita bisa lihat Antam ini dari first buy sampai hari ini udah 21 candle. Kalau buy-nya di first buy, di follow terus udah 56%. Ya. Ngeri ya. Dari first buy di sini, tadi udah bahas ya, sampai di sini, ya
dihitung ya berapa candle. Ini dia udah kasih tahu. Teman-teman bisa hitung nih 21 candle. Ditarik harganya dari harganya dia first entry ya sampai close-nya hari ini, last price-nya itu selisihnya udah 50 sekian persen. Ya. Artinya teman-teman kalau follow pentil sistem aja dengan benar, ya dengan benar ya ya ada ini nggak masuk ya, ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini masuk, ini masuk, tapi di sini kalau ya agak cuan gagal, ya ini nggak masuk, ini masuk, buy dong, buy, tapi di sini merah udah exit, jangan nakal ya. Di sini buy nggak? Ini orange, oke buy, tak ini gagal sekian persen, jadi makanya kenapa kita lossnya dibatasin ya. Ini buy lagi nih ya, sekali kena aja ini, 2 kali loss ini udah ketutup ya, udah ketutup ya. Nah, udah bisa floatingnya 50% ya. Saya hanya take profit dari 50% karena saya buy-nya di area sini, bukan buy pentil system ya. Ah, ini dia ya. Terus apa lagi nih? Yang paling kita lihat gain yang paling banyak ya dari the largest to the. Ini apa ini lagi ini? 300-an% ini saham nggak benar nih ya. Nah, kalau ini SMMT dari kapan nih ya? Oh, dari sini SMMT ya. Tapi kuat nggak teman-teman di sini pasti udah exit dong ya, udah kena trailing stop ya. Wayaki nggak ikut ARB ini ya. Di sini udah pasti kena stop loss sempat keluar nih. Kalau nggak sempat keluar ya di sini ya. Nah, kalau di follow benar-benar yang kuat follow dari bawah nih. Kalau dari sini harga 100 lebih ya anggap aja lu masuk di harga 200 sampai di sini 500 naik udah 300 ya. 300 sudah 150%, udah 150% ya bisa aja kuat ya. Turun ke sini aja pun masih lumayan ya. Ya mungkin di sini keluar sebagian, sisanya dipasang trading stop tapi nggak dapat keluar-keluar. Intinya kalau dari sini sampai ke sini itu udah berapa persen nih SMP ya. Tadi berapa persen ini saham-saham aneh. 200-an% super. Super 300-an%. Ya sama aneh emang ini. Super ya. Benar nggak? Super ya. Saya nggak kenal ini. SMT masih tahu. Nggak keluar. Nggak keluar biarin. Nah, balik lagi ke topik kita. Nah, nggak jelas nih kan. ini udah pantasan ini udah kena suspend nih. Nggak bisa keluar nih. Janganlah sama aneh-aneh. Ini juga nggak entry lah ya, karena ini muncul merah, nggak jelas ya mau kayak gini. Siapa mau entry? Saya juga nggak mau entry. Ya, daripada nyangkut. Oke, pakai Sopentil udah ngerti ya. Sopentil keluar, analisa ya, cari saham yang first buy, terus dianalisa. Ataupun mau cari yang E2 buat analisa juga boleh ya. Kalau E2-nya nggak tinggi-tinggi amat kayak Antam tadi, first buy dengan E1 sorry, itu kan jaraknya nggak jauh nih, itu boleh jadi entry kita juga kalau di first buy-nya nggak beli ya. Ya, oke, tipsnya ini jika menggunakan ini entry exit gunakan pentil ya. Jadi katanya entry pakai pentil, exit pakai pentil ya. Jadi kita nggak pusing. Ya exitnya begitu merah ya keluar, clear ya. Nah ini udah saya kasih tegaskan tadi juga. Pentil itu hanya technical ya. Jadi mohon perhatikan juga analisa bandarmologinya, spektrumnya ya. Ini dia spektrum minimal warna orange ya. Seperti saya bilang nggak merah ya, nggak merah. Dan ini kan pakai atau nih. Dan kalau saya pakai dan histogram HD-nya sekarang pakai HD ya. Histogram HD-nya biru terjadi akumulasi. Saya maunya sih spektrumnya nggak merah dan histogramnya biru. Kalau di sini pakai atau. Artinya salah satu kan terpenuhi. Kalau saya enggak, saya maunya dua-dua terpenuhi. Baru saya entry ya. Kira-kira gitu. Pentil sampai di sini pentil ada mau nanya nggak? Nggak ada lah ya.
matriks udah ya, tadi kita udah buka ya. Ini kalau dia di BBK, maksudnya dia masuk BBK list. BBK list itu apa? Nggak diceritain lagi ya, terutama mod 1 udah ngerti ya. Kalau dia SM-nya, ini kan SM nih kan, SM-nya A nih, ya A artinya ada akumulasi kuat. Kalau dia ini E, belum ada tanda-tanda akumulasi. Jadi A, B, C, D, E, A paling bagus, B ya nomor 2 lah ya. Nah, ini kan kalau kuasum nih istilah nih, bandar lagi muka pengen nih. Ini benar-benar udah diakumulasi ya, lagi akumulasi. Kalau dia B ya baru mulai ngumpulin barang gitu ya. Ini ada CLBK udah dijelasin juga, yaitu CLBK 1 calon BBK. Ya dia terpenuhi syaratnya ya, beberapa syarat lah ya. Jadi untuk masuk ke BBK syaratnya segini. CLBK 1 segini. CLBK 2 syaratnya lebih banyak ya. Jadi sebuah saham kalau bisa masuk ke CLBK 2 potensi ataupun CLBK 2 itu lebih mendekati BBK. Ya. Kalau udah CLBK 2 karena syaratnya lebih banyak, lebih mendekati BBK. Ya, kalau ditanya CLBK 2 ini dengan ini mana yang lebih mendekati syarat BBK ya, yang atas ini. Artinya potensi dia masuk BBK itu akan lebih tinggi. Ya, kalau teman-teman mau beli ya murni dia BBK-nya sinyalnya buy, boleh pakai ini. Ya, yang hampir-hampir buy ya boleh pakai ini. Ya. Oke. Matrix udah. Ini dijelasin juga ya. CLBK 2 kan ada tambah lagi ini. Ya, caranya dia lebih banyak. CLBK 2 mempunyai persyaratan lebih ketat dibandingkan dengan CLBK 1. Ya. Ya kalau kolom copet-copet ini untuk kalau dia muncul copet 1, copet 2 itu saham yang bisa diperhatikan untuk fast trade ya, untuk scalping ya. Begitu pagi ini muncul ya di show ini di BBK saham ini muncul copet 1, udah itu udah saham-saham yang lagi ramai ya, lagi ramai boleh buat scalping ya. Ini kan scalpingnya 3%, 4%, bahkan ada yang lebih kecil lagi ya. Ya, terus jangan lupa juga ini kalau scalping ini saya nggak bahas banyak karena bukan ranahnya saya ya. Ini nanti mudah-mudahan siapa tahu kita BBK kita adakan kelas khusus kalau ada kita bahas-bahas ini ya. Kalau DD goyang tumbang. Artinya terjadi ledakan volume itu waktu itu kan Cijani sering share ya ledakan volume di kalau Cijani biasa share-nya sih di akhir-akhir EOD ya. Kalau dia masuk di putih-putih itu ada tulisan cara berarti saham calon arah ya di sini ini kan ada ya di sini ataupun so BPK-nya di atas ini tadi yang putih-putih kelihatan ya itu udah pentil kolom pentil. Oh, ini ada satu kolom pentil kalau muncul pentil. Tadi masih ingat kan kalau muncul pentil itu apa? Ya, itu artinya ada akumulasi bandar secara berturut-turut 4 sampai 5 hari. Ya, maka dia muncul pentil. Jadi dari matriks ini, dari tabel matriks ini kita kalau lihat di sini ada pentil. Ini ada pentil nih. Oke. Oh ya, berarti saham ini buka ke BBK nya di candle-nya itu bawahnya memang ada pentil. Berarti saham ini udah diakumulasi berturut-turut selama 4 hari atau lebih. Ya, gitu. Ini udah jelas ya. Pentil. Tulisan pink. Kalau tulisan pink itu sebaliknya ya. Jadi pentil dia tulisan biru dengan tulisan pink ya. Tulisan pink itu sebaliknya. Oke, nah udah habis bahan kita untuk malam ini. Selesai. Saya stop share screen. Oke, sampai sini aja dulu. Udah jam 9.30. Di timur udah jam 11.30. Oke, selamat malam. Ada mau nanya nggak? Tentang BBK, DML, pentil. Ya. Halo, ada apa nggak ada? Atau udah selesai aja? Sepi, pada bobo. Hah? Pada bobo ya? Memang
kalau sharing apa namanya tuh? Ini kan ini sifatnya bukan langsung trading gitu ya. Tapi memang basic banget ya. Cara-cara basic kita memahami BBK, DML pentil itu penting ya. Itu kalau you udah ngerti, you udah bisa analisa sendiri lah. Itu pasti cuan lah itu ya. Nggak cuan pun tidak nyangkut-nyangkut, nggak rugi-rugi banyak. Oke lah gitu aja teman-teman ya. Kalau memang nggak ada yang mau nanya ataupun mau nanya nanti di grup ya silakan, nggak masalah ya. Karena lihat waktunya juga udah malam ya. Oke, begitu aja dulu ya. Ya, thanks Jainal. Oke, selamat malam semua. Salam fantastik. Thank you Kak Adi. Yo, thank you. Bye Thank you bye. Kak. Bye bye. Thank you Kak Caca. Yo, thanks ya dia. Thank you. Thank you. Kalau kita bisa baca chat aja cuan, harusnya yang bisa baca chat lebih cuan lagi ya. Sebenarnya chat kita udah dirancang sedemikian rupa, udah jadi gampang sebenarnya ya. Kalau kata kelas dulu kan kalau hasil mode 2 nggak melebihi mode 1 kan nggak lulus ya. Kalau mode 2 Anda nggak melebihi mode 1, balikin lagi ke mode 1.